Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Citra Sabila Halgan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hari ini saya akan membahas materi tentang sistem hukum. Sebelum itu, apa sih sistem hukum itu? Sistem adalah kesatuan dari suatu rangkaian yang mengkaitkan satu sama lain, sedangkan hukum adalah suatu aturan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakatnya. Jadi sistem hukum adalah kesatuan hukum dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap masyarakatnya. Setelah mengerti definisi dari sistem hukum, pergilah kita pada penggolongan hukum. Penggolongan hukum sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, contohnya Undang-Undang Dasar dan peraturan daerah. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu seperti hukum adat. Lalu, penggolongan hukum selanjutnya adalah berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Penggolongan hukum berdasarkan ruang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja, contohnya hukum adat. Lalu yang kedua ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, contohnya hukum Indonesia yang hanya berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir adalah hukum internasional. Hukum ini mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, contohnya hukum perang, hukum perdata, dan sebagainya. Dan penggolongan hukum yang terakhir ialah berdasarkan waktu diaturnya. Penggolongan hukum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hukum yang berlaku saat ini, lalu yang kedua ada hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, dan yang terakhir adalah hukum asasi atau yang bisa disebut sebagai hukum alam. Lalu masuklah kita pada materi perbandingan sistem hukum. Sistem hukum yang pertama adalah hukum Eropa kontinental atau civil law, yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkannya dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Penganut sistem civil law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat parlemen, yaitu undang-undang. Lalu yang selanjutnya adalah sistem hukum common law yang merupakan suatu sistem hukum didasari pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Putusan hakim merupakan sumber hukum dalam sistem common law. Perbandingan kedua sistem hukum ini adalah yang pertama, yaitu sistem civil law mengenal sistem peradilan administrasi, sedangkan sistem common law hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. Yang kedua adalah sistem civil law menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sedangkan sistem common law dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. Lalu yang ketiga, keputusan hakim yang lalu pada sistem civil law tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum, sedang pada sistem common law, keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang mutlak harus diikuti. Lalu yang terakhir, pada sistem civil law dikenal dengan adanya kodifikasi hukum, sedangkan pada sistem common law tidak ada kodifikasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dapat membantu teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.